Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Afia Anissa dari kelas T201. Di sini saya akan melakukan analisis normalisasi data pada sebuah skripsi. Nah, untuk judul skripsi yang saya ambil yaitu Sistem Informasi Penerimaan Peserta Didik Baru berbasis website di SMK 1 Pangkep, yang disusun oleh Faisal Putra Ramadan, mahasiswa Program Studi Sistem Informasi tahun 2025. Nah, di sini saya mengambil gambar pada bab ketiga yaitu kelas diagramnya. Di sini terdapat 5 tabel yang mana berisi tabel calon siswa, tabel dokumen, tabel pengumuman, tabel formulir, dan tabel admin. Nah, di sini saya akan melakukan analisis pada masing-masing tabel tersebut. Untuk tabel pertama yaitu tabel calon siswa. Nah, pertama saya akan melakukan analisis untuk normalisasi pertama. Nah, di sini normalisasi pertamanya itu telah terpenuhi karena tidak ditemukan adanya atribut multivalue atau atribut komposit dan kombinasinya. Dan setiap atribut ini mendefinisikan atribut kunci. Kemudian setiap atribut ini bernilai atomik, yaitu tidak ada data ganda dalam satu kolom. Misalnya untuk satu calon siswa hanya memiliki satu nama, satu email, satu password, satu nomor telepon, dan satu tanggal daftar. Kemudian untuk normalisasi kedua juga telah terpenuhi. Karena adapun aturan untuk normalisasi kedua yaitu telah memenuhi bentuk pertama. Kemudian setiap atribut bukan kunci hanya boleh bergantung sepenuhnya terhadap atribut kunci. Itu contohnya ini, atribut ID siswa menentukan siapa nama siswa, atribut siswa menentukan email siswa, ID siswa menentukan password, ID siswa juga menentukan nomor teleponnya, kemudian ID siswa ini menentukan tanggal daftar dari calon siswa tersebut. Kemudian untuk normalisasi ketiga juga telah terpenuhi. Adapun aturannya itu dia telah memenuhi bentuk kedua. Kemudian tidak ada ketergantungan transitif, yaitu di mana atribut non-primary key tergantung pada atribut non-primary key lainnya. Contohnya itu atribut nama tidak menentukan email siswa tersebut. Kemudian email juga tidak menentukan tanggal daftar, kemudian nomor telepon juga tidak menentukan password. Nah, untuk normalisasi BCNF-nya juga telah terpenuhi. Adapun aturannya yaitu dia telah memenuhi bentuk normalisasi ketiga. Dan untuk setiap ketergantungan fungsional X maka Y, maka X harus merupakan super K. Nah, pada tabel ini, ketergantungan fungsional utama hanyalah ID siswa, yang mana ID siswa ini adalah sebuah primary key, dan seluruh atribut lainnya bergantung langsung pada ID siswa. Nah, selanjutnya untuk normalisasi keempat, ini juga telah terpenuhi. Adapun aturannya yaitu tidak boleh memiliki lebih dari sebuah multivalue atribut. Kemudian untuk setiap multivalue dependensi juga harus merupakan fungsional dependensi. Nah, pada tabel ini tidak ditemukan atribut yang menyimpan banyak nilai sekaligus. Contohnya satu siswa hanya memiliki satu email, satu nomor telepon, satu tanggal daftar, dan satu nama. Jadi normalisasi keempat ini telah terpenuhi.
Kemudian untuk normalisasi kelima juga telah terpenuhi. Adapun aturan dari normalisasi kelima yaitu tidak memiliki sebuah lossless dekomposisi, yaitu mengubah tabelnya itu menjadi tabel yang lebih kecil. Kemudian menggabungkan, dan ketika tabel-tabel kecil itu digabungkan kembali, dia membentuk tabel semula. Nah, karena tabel ini tidak mengalami perubahan menjadi tabel-tabel kecil dan seluruh data dapat diwakili dengan baik tanpa menyebabkan redundansi atau kehilangan data saat dilakukan proses join. Oleh karena itu, tabel ini juga telah memenuhi normalisasi kelima. Nah, selanjutnya kita akan melakukan analisis pada tabel selanjutnya, yaitu pada tabel formulir. Nah, pada tabel formulir untuk normalisasi pertama, ternyata ditemukan dia tidak terpenuhi, yaitu karena pada atribut alamat ini dia nilainya itu multivalue, sedangkan aturan untuk normalisasi pertama itu tidak adanya atribut multivalue. Nah, biasanya kan alamat itu ada nama jalan, kelurahan, kecamatan, kabupaten, provinsi, dan juga ada kode pos. Nah, jadi solusinya kita memecah atribut alamat ini menjadi beberapa kolom, tetapi dia masih berada di tabel formulir. Nah, contohnya seperti ini. Nah, untuk normalisasi kedua juga dia ternyata tidak terpenuhi karena terdapat sebuah atribut yaitu nama lengkap. Di sini karena sebenarnya nama ini, atribut untuk nama ini sudah terdapat pada tabel calon siswa sebelumnya. Jadi jika kita menambahkan atribut nama lengkap lagi di sini, maka akan terjadi redundansi data. Itu data yang terduplikat, ada dua data namanya. Jadi solusinya kita cukup hapus atribut nama lengkap ini dan kita tidak perlu menaruhnya di sini karena sebenarnya di sini dia telah terhubung dengan ID siswa, telah melakukan relasi dengan ID siswa sebagai foreign key. Jadi dia akan mengambil atribut data nama siswa itu dari tabel ID siswa. Nah, untuk normalisasi kedua juga telah terpenuhi. Nah, untuk normalisasi ketiga, dia ternyata tidak terpenuhi karena terdapat atribut non-primary key, yaitu nama jalan, alamat kecamatan, alamat kabupaten, alamat provinsi, alamat kode pos. Nah, sebenarnya kan alamat nama jalan ini menentukan kode pos, begitu pula alamat kecamatan menentukan kode pos, kemudian alamat kabupaten menentukan kode pos, dan alamat provinsi menentukan alamat kode pos. Jadi solusinya kita dekomposisi tabel tersebut, yaitu memecahnya, yaitu dengan menambahkan tabel baru yaitu tabel alamat, yang mana alamat kode pos ini sebagai primary key, dan kita hubungkan dengan tabel formulir yang mana alamat kode pos ini dia menjadi foreign key. Kemudian untuk normalisasi BCNF-nya juga telah terpenuhi, yang dimana ID formulir ini adalah sebuah primary key dan seluruh atribut lainnya bergantung langsung pada ID formulir. Nah, untuk normalisasi keempatnya juga dia telah terpenuhi
karena pada tabel ini tidak ditemukan atribut yang menyimpan banyak nilai sekaligus. Contohnya itu satu formulir biasanya hanya berisi satu jurusan, satu asal sekolah, dan satu status formulir. Kemudian untuk normalisasi kelima juga telah terpenuhi. Nah, selanjutnya kita akan melakukan analisis pada tabel selanjutnya, yaitu analisis normalisasi pada tabel dokumen. Nah, untuk normalisasi yang pertama, dia telah terpenuhi karena tidak ditemukannya atribut multivalue, atribut komposit, atau kombinasinya. Dan setiap atribut ini mendefinisikan atribut kunci. Kemudian, setiap atribut ini juga bernilai atomik atau tidak ada data ganda dalam satu kolom. Misalnya, jenis dokumen ini hanya menyimpan satu jenis dokumen, kemudian nama file hanya menyimpan satu nama file path hanya menyimpan satu lokasi file, kemudian tanggal unggah hanya menyimpan satu tanggal unggah. Kemudian untuk normalisasi kedua juga telah terpenuhi. Nah, yang dimana ID dokumen ini sebagai primary key, kemudian ID siswa sebagai foreign key, dan seluruh atribut seperti jenis dokumen, nama file path, tanggal unggah itu tergantung langsung pada ID dokumen. Nah, selanjutnya yaitu normalisasi ketiga, yang ternyata pada aturan kedua dia tidak terpenuhi. Kenapa? Karena terdapat atribut nama file yang mana terdapat potensi redundansi antara nama file dan file path. Kenapa? Karena nama file sebenarnya sudah terdapat dalam file path. Jadi sebenarnya kita tidak perlu menaruh atribut nama file di situ. Cukup atribut file path saja. Jadi solusinya kita cukup menghapus saja atribut nama file. Nah, untuk hasilnya seperti ini, atribut nama file sudah dihilangkan. Hanya tersisa file path. Kemudian untuk normalisasi BCNF-nya juga telah terpenuhi. Yang mana pada tabel ini ketergantungan fungsionalnya itu adalah ID dokumen, yang mana ID dokumen ini adalah primary key dan seluruh atribut lainnya itu bergantung langsung pada ID dokumen. Selanjutnya untuk normalisasi keempat juga telah terpenuhi karena tidak ditemukannya atribut yang menyimpan banyak nilai sekaligus. Contohnya satu file dokumen ini hanya menyimpan satu file, kemudian satu jenis dokumen, satu file path, dan satu tanggal unggah. Kemudian untuk normalisasi kelima juga telah terpenuhi. Nah, selanjutnya untuk tabel selanjutnya yaitu kita akan melakukan analisis normalisasi pada tabel pengumuman. Nah, untuk normalisasi yang pertama yaitu telah terpenuhi karena tidak ditemukan adanya atribut multivalue atau atribut komposit dan kombinasi lainnya, dan setiap atribut ini mendefinisikan dari ID kunci, yaitu atribut kunci, dan setiap atribut ini bernilai atomik, tidak ada data ganda dalam satu kolom. Misalnya status kelulusan itu nilainya hanya 1,
keterangan juga hanya satu, dan tanggal pengumumannya juga hanya ada satu. Nah, untuk normalisasi kedua juga telah terpenuhi karena seluruh atribut lainnya seperti ID siswa, status kelulusan, keterangan, dan tanggal unggah ini telah bergantung sepenuhnya pada ID pengumuman. Untuk normalisasi ketiga, ternyata ditemukan tidak terpenuhinya yaitu aturan yang kedua, yang mana itu aturan kedua itu tidak ada ketergantungan transitif. Nah, ternyata setelah dianalisis pada tabel pengumuman ini terdapat atribut non-primary key, yaitu keterangan yang memiliki ketergantungan terhadap status kelulusan, yang mana dia juga merupakan atribut non-primary key. Jadi solusinya kita cukup dekomposisi tabel tersebut, itu dengan membuatkan tabel baru dengan nama status kelulusan, yang mana di sini primary key-nya yaitu ID status, kemudian atributnya ada status kelulusan dan keterangan. Dan tabel status kelulusan ini dihubungkan dengan tabel pengumuman, yang mana di sini ID status menjadi foreign key. Kemudian untuk normalisasi BCNF juga dia telah terpenuhi, yang mana pada tabel ini ketergantungan fungsional utamanya itu hanyalah ID pengumuman, yang mana ID pengumuman ini adalah primary key, dan seluruh atribut lainnya ini bergantung langsung pada ID formulir. Dan juga untuk pada tabel status kelulusannya juga seperti itu, primary key-nya yaitu ID status dan atribut lainnya ini bergantung langsung pada ID status. Nah, untuk normalisasi keempat, dia juga telah terpenuhi karena tidak ditemukannya atribut yang menyimpan banyak nilai sekaligus. Contohnya itu satu record hanya menyimpan satu status kelulusan, satu tanggal pengumuman, ataupun satu keterangan. Nah, dan untuk normalisasi kelima, dia juga telah terpenuhi. Nah, untuk analisis selanjutnya yaitu pada tabel admin. Adapun pada normalisasi pertama, dia juga telah terpenuhi karena tidak adanya atribut multi-value, atribut komposit atau kombinasi lainnya, dan setiap atribut ini mendefinisikan dari atribut kunci. Nah, kemudian setiap atribut ini bernilai atomik, atau setiap atribut ini nilainya hanya satu, tidak ada data ganda dalam satu kolom tersebut. Contohnya atribut username ini hanya menyimpan satu username, kemudian hanya satu password, dan hanya menyimpan satu nama admin. Nah, untuk normalisasi kedua yaitu dia juga telah terpenuhi, yang mana di sini seluruh atribut lainnya ini telah bergantung sepenuhnya pada primary key-nya yaitu ID admin. Kemudian untuk normalisasi ketiga juga telah terpenuhi. Nah, untuk tabel untuk normalisasi BCNF-nya juga telah terpenuhi karena pada tabel ini ketergantungan fungsional utamanya itu adalah ID admin, yang mana ID admin ini sebagai primary key. Nah, dan juga di sini terdapat username. Nah, kan biasanya itu username itu unik ya, maksudnya
tidak memiliki kesamaan dengan username lainnya. Jadi username ini bisa menjadi sebuah kandidat key. Nah, untuk normalisasi keempat, yaitu dia juga telah terpenuhi karena tidak ditemukannya atribut yang menyimpan banyak nilai sekaligus. Contohnya, satu admin hanya menyimpan satu username, satu password, dan satu nama. Dan untuk normalisasi kelima juga dia telah terpenuhi karena tabel admin ini tidak mengalami perubahan, yang mana dia tidak diubah menjadi tabel-tabel kecil, dan seluruh data atau atribut pada tabel admin ini telah diwakili dengan baik tanpa akan menyebabkan terjadi yang namanya redundansi atau kehilangan data. Oleh karena ini, tabel telah memenuhi normalisasi kelima. Nah, itulah tadi presentasi mengenai analisis normalisasi pada skripsi mahasiswa tersebut. Untuk perhatiannya, saya ucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.